warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama yang kami hormati DKM Mushola Al-Ukhuwah beserta jajarannya, kemudian yang mulia Bapak Haji Sohman, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus juga kawan saya Bapak Ustaz Agus Surendar, bapak-bapak, ibu-ibu yang pada malam hari ini, malam ke-11 masih semangat melaksanakan sholat tarawih walaupun tinggal beberapa orang saja. Ini bukan di Al-Ukhuwah saja, di mana-mana ya, keliling kemana-mana. Saya juga ngimami sampai daerah Sumberjaya, sama daerah Jatimulia, sama. Jadi tarawih itu awal ruangnya ramai. Kirain Al-Ukhuwah masih penuh, namun alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat ini bisa menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaatnya ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak ingin menerangkan tentang puasa, fadilah di bulan Ramadan, karena semua ustaz dari awal sampai akhir insyaallah itu yang diterangkan. Saya sedikit ingin menyampaikan tentang birrul walidain. Di zaman sekarang sudah zaman media, di mana anak-anak kecil sekarang sudah terbiasa main apa sebutnya ya, Nah, bocah sekarang itu sudah terpengaruh oleh media. Makanya kalau bocah zaman sekarang tidak dikontrol dengan baik, tidak dididik agama, tidak dididik tentang ilmu agama, bagaimana akhlak terhadap kedua orang tua, bagaimana akhlak terhadap guru, bagaimana akhlak terhadap orang yang lebih tua. Makanya kalau orang tua tidak memperhatikan anaknya tentang akhlakul karimah, jangan salahkan anak nanti kalau alam sama orang tua. Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul lahuma uff,
mana anaknya itu minta dibelikan handphone karena emaknya itu orang susah tidak mampu membelikan handphone. Emaknya lagi tiduran ditendang terus kepalanya, "Mak, beliin HP, Mak." Sampai letak ini emaknya tidur pakai tangan itu sedih lah. Sampai begini-begini emaknya pakai kaki. Nah, karena itu viral dilaporkan oleh tetangganya, tapi dibela oleh emaknya agar anaknya tidak dipenjara. Nah, bagaimana anak yang seperti itu? Siapa yang disalahkan? Bisa anak disalahkan, bisa juga orang tua yang disalahkan. Kenapa anak tidak diajarkan agama? Kenapa anak tidak diajarkan akhlakul karimah? Makanya jangan menuduh salahkan anak kalau anak melawan sama emak sama bapak, apalagi melawan sama emaknya. Bahkan ada sebuah keterangan, silakan kau sholat tahajud tiap malam, puasa di siang hari, jamaah setiap waktu, santunin anak yatim. Sekali kau menyakiti emakmu, sekali emaknya itu dibikin keluar air matanya karena ulah anak, semuanya tahajud, puasanya, jamaahnya semuanya hilang. Jangankan masuk surga kalau emak sampai nangis gara-gara anak, mencium bau surga Allah dan ridho. Makanya ajarkan anak-anak kita jangan dipatok banyak lebih baik HP mulu. Dia bukan anak bapak saya, anak saya juga sama. Artinya kalau HP juga tidak hilang. Fala taqul lahum ma'ruf, jangan kau katakan kepada emak bapakmu dengan perkataan ah. Wala tanharhuma, dan janganlah kau membentak keduanya, kata Allah. Di zaman sekarang bukan cuma bentak, nabok anak sekarang, nabok, dibunuh, emaknya diperkosa. Nauzubillah min dzalik. Wala tanharhuma, jangan membentak keduanya dengan kepada keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah dengan lemah lembut kepada emak bapaknya. Masa orang ibu itu ada yang pernah mengatakan sakitnya melahirkan itu begitu luar biasa. Bapak kan pernah ngerasain sakitnya melahirkan. Bapak pernah kalau kami mules, pernah kami mules banget. Kata emak-emak itu melahirkan mungkin 100 kali lipatnya seperti itu. Bapak pasti pernah mules. Tapi ketika melahirkan antara hidup dan mati yang dilakukan oleh seorang emak. Tapi emak mengatakan ada yang lebih sakit daripada melahirkan. Apa? Ketika anak membentak emaknya. Nah ini yang bahaya. Makanya orang bisa masuk surga karena ridho emak, ridho ibu, ridho bapak, ridho walidai, wasallallahu fi sudril walidai. Ridho Allah tergantung ridho emak, murka Allah tergantung murka emak. Nah ini sudah jelas kok, ada kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nanya begini sama Allah, ya Allah, siapa nanti yang menjadi teman saya di surga ya Allah? Kata Allah, apa jawabnya? Wahai Musa, temanmu nanti yang menjadi teman kamu nanti di dalam surga, dia adalah anak muda yang suka jualan daging. Ditanya lagi sama Nabi Musa, ya Allah, siapa teman saya nanti di dalam surga? Jawabannya sama. 3 kali bertanya, jawabannya sama. Akhirnya Nabi Musa berangkat ke pasar. Mungkin kalau di sini pasar kampung deh. Nyampe di pasar, Nabi Musa itu, oh ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjualan daging di sebuah pojok, bajunya berukuran darah daging. Diperhatikan sama Nabi Musa. Nabi Musa langsung nyamperin, kamu jadi teman saya nanti? Enggak. Diselidiki oleh Nabi Musa, apa yang menjadi istimewa ini anak ini. Diperhatikan dari pagi sampai sore. Apakah anak ini ketika tidak ada pembeli dia itu baca Quran? Tidak. Apakah ketika tidak ada yang beli dia berselawat, berzikir kepada Allah? Tidak. Apa yang menjadi istimewa sehingga dia menjadi teman saya dari Nabi Musa? Enggak ada yang istimewa.
disuapin kepada emaknya yang tua renta. Pengabdian itu dilakukan oleh anak muda sudah berpuluhan tahun. Akhirnya emaknya berdoa begini, ya Allah, nanti ketika di dalam surga jadikan anakku ini menjadi temannya Nabi Musa alaihissalam. Setiap anak itu menyuapin emaknya waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya emak yang luar biasa. Makanya seorang ibu itu jangan ngomong sembarangan sama anak. Itu akan menjadi kejadian, bisa terjadi apa yang diucapkan oleh emak. Nah, karena pengabdiannya seorang anak ini, akhirnya Nabi Musa tahu, oh ini yang menjadi sababiah dia menjadi teman saya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pengabdian kepada kedua orang tua itu menjadi jembatan, menjadi wasilah masuknya seorang anak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sekarang itu menyakiti orang tuanya. Kita ini sebagai orang tua khawatir nanti akan disakiti oleh anak-anak kita. Orang tua yang masih ada, ayo minta ampun, minta maaf kepada kedua orang tua kita tentang kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup kita. Dan juga doakan orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dengan doa seorang anak dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan fadilah dan pahala yang aliyah yang telah dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain, ajarkan kebaikan kepada anak-anak kita tentang akhlak terhadap kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa manfaat buat kita semua, wabil khusus buat saya